Halo guys, kembali lagi bersama Super Movie. Dan di kesempatan kali ini saya akan bahas sebuah film yang sudah cukup lama dan mungkin sudah sering nongol di TV ya. Tapi tidak apa-apalah, karena menurut saya ini film sangat bagus, yaitu The Revenant. Berlatar pada tahun 1823, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria parubaya bernama Hugh Glass dan bersama seorang anaknya bernama Hawk. Mereka sedang disewa sekelompok pemburu pimpinan Andrew Henry, yaitu untuk memandu mereka dalam sebuah misi pemburuan hewan liar berbulu dan untuk diambil kulitnya dan dijual ke perkotaan. Bukan tanpa alasan mereka menyewa si Glass ini, karena memang selain ia seorang pemburu yang cukup handal, si Glass juga sangat paham betul tentang seluk-beluk wilayah hutan tersebut. Di sebuah hutan yang tidak terorganisir, ketika Glass sedang berburu yang tidak jauh dari perkemahan mereka, tiba-tiba terjadi atau terdengar suara keributan dari tempat perkemahan mereka yang tidak jauh dari tempat tersebut. Dan ternyata mereka sedang diserang oleh suku Indian Arikara. Lalu Glass bergegas menyelamatkan rekan-rekannya, namun karena jumlah suku Indian itu lebih banyak dari mereka, maka Glass dan kawan-kawannya pun terdesak dan segera pergi menyelamatkan diri ke atas perahu. Serangan tersebut ternyata didasari karena putri kepala suku Indian itu telah diculik sekelompok pemburu kulit putih. Dan karena si kepala suku tidak menemukan putrinya di sana, maka ia pun lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk membawa kulit-kulit hewan hasil buruan tersebut yang tertinggal. Sementara di atas perahu, Kapten Henry memutuskan untuk kembali ke pos utama di kaki gunung dengan melewati sungai tersebut. Namun saat itu Glass menyarankan agar mereka meneruskan perjalanan melalui jalur darat saja, karena menurut Glass sungai tersebut adalah wilayah kekuasaan suku Arikara, atau lebih disebut dengan suku Re ya, yang cepat atau lambat pasti akan menemukan dan menyerang mereka kembali. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, mereka pun mengubur terlebih dahulu sebagian kulit-kulit hasil buruannya agar perjalanan tidak terlalu berat. Setelah itu mereka pun mulai berjalan melalui pegunungan, dan ternyata menurut Glass pegunungan akan lebih aman dilewati karena di sana bahan makanan lebih sedikit, jadi suku Arikara akan jarang datang ke sana. Setelah sekian lama mereka berjalan, akhirnya Kapten Henry memutuskan untuk istirahat sejenak ya. Di saat yang lain istirahat, ternyata Glass lebih memilih untuk berburu mencari makanan. Namun tiba-tiba seekor beruang menyerangnya. Meski pada akhirnya ia dapat melumpuhkan atau membunuh beruang tersebut, namun luka dari cakaran dan gigitannya membuat Glass lemah dan terluka sangat parah. Dalam keadaan sekarat, ia ditemukan rekan-rekannya, dan setelah diobati ala kadarnya, Glass pun lolos dari kematian meski ia tak mampu berdiri dan berbicara. John, salah satu dari mereka, mengusulkan agar Glass dihabisi saja untuk mengakhiri penderitaannya dan supaya mereka bisa pergi dari tempat tersebut menjauh dari suku Arikara. Awalnya Kapten Henry pun setuju dengan usulan tersebut, namun setelah dipikir-pikir ia pun ternyata merasa tak tega, dan sebagai rasa ibanya pada Glass, Henry pun menawarkan sejumlah uang bagi siapa saja yang bersedia merawat Glass sampai ia pulih kembali. Pada saat itu hanya ada 3 orang yang bersedia, yaitu Jim, Hawk, dan John. John pun mau karena memang untuk menutupi kerugian sejumlah kulit hasil buruan yang telah ditinggalkannya. Setelah mereka pergi melanjutkan perjalanan, yang tersisa ternyata kini hanyalah si Jim, Hawk, dan John, yang sedari awal memang si John ini sudah membenci si Glass ya. Ketika Jim dan Hawk sedang pergi berburu dan pergi ke sungai untuk mencari makanan, ternyata muncullah ide gila pada diri si John, yaitu ia ingin melenyapkan Glass. Beruntung pada waktu itu Hawk mengetahuinya dan ia pun melawannya.
Tapi sayangnya Hawk terbunuh dalam perkelahian itu, tepat di depan ayahnya. Saat Jim telah kembali, John pun lalu berbohong dan mengarang cerita padanya. Si John berkata bahwa ia telah melihat sekelompok suku Arikara yang tidak jauh dari sana dan kemungkinan Hawk pun sudah dibunuh mereka. Lalu ia pun menyuruh Jim untuk segera bersiap-siap untuk meninggalkan tempat tersebut. No, we can't do this. I'm sorry. Dan mereka pun pergi meninggalkan Glass yang kesakitan sendirian. Entah apa yang terjadi, keajaiban pun datang. Tiba-tiba Glass dapat bergerak dengan bersusah payah menghampiri jasad anaknya. Sejenak ia melampiaskan semua kesedihannya. Tak ingin larut dalam sedih, ia pun lalu berusaha bergerak mencari sisa-sisa makanan dengan cara merangkak mendekati sungai untuk meminumnya. Ketika ia sedang berada di sungai, tiba-tiba ada sekelompok suku Arikara yang datang dan ia pun sempat bersembunyi pada waktu itu. Namun sayang salah satu dari mereka melihatnya dan lalu memburunya. Glass pun berhasil lolos dengan cara terjun ke sungai dan mengikuti arus sungai. Ketika malam hari tiba, dari kejauhan ia melihat seseorang suku Indian sedang siduru di sana. Lalu Glass pun mencoba untuk mendekat. Terlihat pria tersebut ternyata sedang memakan daging hasil buruannya. Karena lapar yang tak tertahankan, Glass pun mencoba memberanikan diri untuk minta sedikit makanan kepada si orang itu. Ketika bangun tidur di pagi harinya, si pria Indian itu pun dikagetkan dengan semua luka-luka yang sangat parah yang ada di tubuh Glass. Lalu ia pun bertanya apa sesungguhnya yang telah terjadi pada Glass. Lalu Glass pun menceritakan semua yang telah terjadi padanya. Lalu setelah mereka bercerita banyak, mereka pun pergi bersama-sama meneruskan petualangannya. Dalam perjalanan mereka, di saat hujan salju datang, tiba-tiba Glass terjatuh pingsan. Lalu pria Indian itu pun segera menolongnya. Ia menyalakan perapian, membuat bipak untuk melindungi mereka dari cuaca dingin dan mengobati luka-lukanya. Sementara itu, Jim dan si John ternyata sudah sampai di gudang utama dan segera menemui Kapten Henry. Dengan berbohong, lalu John pun menjelaskan pada Kapten Henry bahwa Glass ternyata sudah wafat, sementara Hawk pergi karena merasa sudah tak punya siapa-siapa lagi. Kapten Henry pun lalu memberi mereka sejumlah uang sebagaimana yang telah mereka janjikan dan telah mereka sepakati sebelumnya. Jim yang tahu si John ini berbohong, lalu ia pun pergi dengan menahan emosi. Sedangkan Glass sendiri ketika ia terbangun, ternyata pria Indian itu sudah tidak berada di sana. Lalu Glass pun segera mencarinya. Setelah sekian lama mencari, betapa kagetnya si Glass ini ketika melihat pria baik yang telah menolongnya ternyata telah terbujur kaku tergantung di sebuah pohon. Ternyata tak jauh dari tempat tersebut, Glass melihat sekelompok pemburu yang sedang beristirahat dan ia pun sangat yakin mereka adalah pembunuhnya. Dengan langkah kaki yang sangat berhati-hati dan mengendap-endap, lalu Glass pun mendekati perkemahan tersebut. Glass berniat untuk mencuri salah satu kuda milik mereka. Namun ternyata di sana juga ia melihat seorang gadis Indian telah disekap dan ditawan oleh orang-orang tersebut. Ternyata perempuan tersebut adalah anak daripada kepala suku Indian Arikara yang telah diculik orang-orang Prancis. Sempat terjadi ketegangan di sana, tapi pada akhirnya Glass pun telah berhasil membebaskan putih kepala suku dan ia pun berhasil meloloskan diri dengan mencuri salah satu kuda milik mereka. Tapi sayang, ternyata Glass terperosok ke dalam sebuah jurang dan nyangsang di pepohonan, lalu ia pun jatuh ke permukaan salju.
Glass yang sangat kedinginan itu pun lalu mencoba berlindung di dalam perut sebuah kuda yang telah mati dan sampai akhirnya badai salju itu pun mereda. Di sisi lain, seorang pemburu Prancis yang selamat dari serangan Glass tempo hari ternyata telah sampai di gudang utama dan membawa sebuah botol minuman milik Glass yang tak sengaja terjatuh kemarin. Jim yang mengetahui botol tersebut adalah milik Glass, dia pun sangat meyakini bahwa Glass sebenarnya masih hidup. Lalu setelah itu ia pun membicarakannya pada Kapten Henry. Sementara itu, John yang mengetahui Glass masih hidup karena ia sangat ketakutan, lalu ia pun segera kabur dari tempat tersebut. Kapten Henry pun lalu merencanakan pencarian untuk menyelamatkan Glass. Keep your guard up. That's Glass. Setelah lama mencari di hutan, pada akhirnya tim pencari pun menemukan Glass dalam keadaan lemah, lalu mereka membawanya ke base camp. You said he was dead. You're out. You're a prisoner charged with treason. You're a liar. Kapten Henry yang dalam keadaan marah, lalu ia pun berniat untuk menghukum Jim. Namun menurut Glass, Jim tidak bersalah dalam hal itu. Itu semua adalah salahnya si John yang telah mempengaruhi dan menipu si Jim. Mengetahui John sudah melarikan diri dari sana, lalu Kapten Henry dan Glass pun merencanakan untuk mencari si John. You'll never find him without me. I need a horse and a gun. No. Karena pada dasarnya Glass adalah ahli berburu yang sangat handal dengan instingnya yang kuat, lalu ia pun berhasil menemukan jejaknya si John. Untuk lebih mudah menemukannya, lalu mereka berdua pun kemudian berpencar. Namun malang bagi Henry, tiba-tiba si John muncul dan dapat menembaknya. I'm here to take you back to Fort Kiowa. I wouldn't expect to find a man of your stature. Glass yang mendengar suara tembakan tersebut, dengan cepat ia mendekat ke arah sumber suara. Ternyata Glass menemukan Kapten Henry yang sudah tewas dan ia meyakini bahwa pelakunya adalah John. Dan untuk memancing si John supaya keluar dari persembunyiannya, akhirnya Glass dengan terpaksa menggunakan mayat Henry sebagai umpan dengan sebuah jebakan. Jebakan itu pun berhasil, ternyata John keluar dari persembunyiannya dan mereka pun saling serang dengan sengitnya. Glass berhasil melukai tangannya si John dan mengejarnya hingga ke tepi sungai, dan lalu mereka pun bergelut kembali di sana. You killed my boy. Pada awalnya Glass ingin membunuhnya, tapi karena di sana ia melihat suku Arikara dan masih mengingat pesan si pria Indian kemarin yang telah menyelamatkannya, bahwasannya balas dendam adalah milik Tuhan. Kemudian ia pun melepaskan si John tersebut yang sudah tak berdaya ke sungai hingga ditangkap suku Arikara, dan John pun tewas di tangan suku Arikara tersebut. Karena Glass telah menyelamatkan anak gadisnya, akhirnya kepala suku Arikara pun membiarkan Glass hidup. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai selesai, dan mohon maaf atas semua kekurangan ya. Maklum ya. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, dan komen dan sebagainya. Terima kasih. Wassalam.